Selamat datang di channel Dunia Maya. Pada malam hari ini, saya tidak akan membacakan cerita-cerita seram, tapi saya akan membahas keseraman yang lain. Seperti yang kita tahu, virus corona saat ini momok yang menakutkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Malam hari ini saya ingin membahas hal tersebut yang lagi hangat diperbincangkan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. Di lain pihak, banyak yang menginginkan lockdown. Di pihak lain, ada yang tidak menginginkan lockdown. Pembicaraan tentang lockdown dan tidak lockdown cukup menyita publik dan banyak dibicarakan. Sekarang kita bahas mengenai dampak dari lockdown dan tidak lockdown. Ini seperti buah simalakama, tidak ada pilihan yang bagus, tapi ada pilihan yang lebih baik dan lebih buruk. Yang pertama, jika tidak lockdown, penyebaran virus memang lebih cepat dibandingkan lockdown. Tetapi jika masyarakat bisa menjaga diri, hati-hati untuk tidak berdekatan, untuk saling tidak bersentuhan, saya pikir itu akan baik-baik saja. Ya, jika memang beberapa orang akan terkena dampak dari virus corona. Itu poin pertama jika tidak lockdown. Penyebaran virus akan lebih cepat. Tapi dengan kita menjaga jarak dalam bersosialisasi, kemungkinan itu dapat diatasi. Dan yang kedua, jika terjadi lockdown, di sini yang benar-benar harus kita bahas. Jika terjadi lockdown, mungkin tidak akan banyak orang yang mati karena corona, tapi mati karena mah kronis, tipes, dan penyakit-penyakit lainnya. Ketika wacana lockdown akan dilemparkan pemerintah ke publik, dan ketika tanggal lockdown sudah ditetapkan, maka orang-orang kaya yang punya banyak uang akan melakukan penimbunan bahan pangan yang sangat banyak. Dampaknya sudah pasti, itu akan menyebabkan bahan pangan menjadi langka di pasaran. Sulitnya bahan pangan yang didapat akan menyebabkan naiknya harga-harga bahan pangan. Sedangkan orang miskin, ketika lockdown terjadi, perputaran ekonomi mati. Banyak orang yang tidak bisa bekerja mencari uang. Setelah itu, apa yang akan terjadi? Ya, naluri alami manusia akan mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Saat itu terjadi, banyak kemungkinan positif atau negatif. Bagi mereka yang berpikir positif, mungkin mereka akan berdoa, datang ke gereja-gereja, masjid, vihara, kelenteng, dan memberikan motivasi-motivasi kesabaran bagi anak dan istrinya. Itu bagi yang positif. Bagaimana jika dengan yang berpikir negatif? Masih segar diingatan kita peristiwa penjarahan dan kerusuhan Mei di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya Jakarta. Apa yang terjadi pada Jakarta waktu itu? Kalian bisa bertanya pada orang-orang tua kalian, teman-teman kalian, atau orang-orang yang hidup pada masa itu. Dan tragedi itu sungguh mengerikan.
Jakarta porak-poranda. Itu hanya sebuah peristiwa kecil jika dibandingkan terjadi lockdown tahun ini. Peristiwa yang jauh lebih besar akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dari kota sampai ke desa-desa. Dan bagi kalian yang berteriak-teriak lockdown, mungkin ini akan menjadi wacana baru bagi kalian. Tidak menutup kemungkinan pula dan barang-barang yang sudah Anda timbun bisa saja hilang dalam sekejap oleh orang-orang yang berpikiran negatif seperti yang saya gambarkan. Ya, saya berharap semoga itu tidak terjadi. Saya berharap negara ini baik-baik saja. Saya berharap keluarga kita semua baik-baik saja. Mari sama-sama kita berdoa supaya negara kita lepas dari segala musibah dan masalah ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Mari kita sama-sama saling mengingatkan. Jaga Indonesia, jaga keluarga kita. Dan dalam hal ini saya ingin mengungkapkan pendapat saya. Saya setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan. Dan dalam hal ini saya ingin mengungkapkan pendapat saya. Saya setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan, tidak lockdown.